Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan, seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal ini? Assalamualaikum, Ani. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Semoga Bapak juga demikian adanya. Amin. Oh ya, Ani, bisa kita ngobrol sedikit nih. Ada yang Bapak mau obrolkan sama Ani. Terkait apa ya, Pak? Begini Ani, mohon maaf ya. Ini menurut laporan teman kelas kamu nih. Kamu enggan bekerja sama dengan teman kelompok kamu saat kerja kelompok. Oh, itu ya, Pak. Begini, Pak. Saya juga sebenarnya sudah lama ingin share sama Bapak terkait ini. Karena saya juga merasa resah, Pak. Oh, kalau begitu silakan deh Ani berbagi dengan Bapak. Mungkin saja Bapak bisa membantu. Oh ya Ani, setelah nanti ini kita berbagi, apa kira-kira yang Ani harapkan? Yang saya harapkan, Pak, saya dapat berkolaborasi dengan semua teman di kelas, dapat bekerja sama dalam tugas kelompok, Pak. Nah, sekarang coba Ani ceritakan apa akar permasalahannya. Begini, Pak, saya pernah ditegur sama salah satu guru. Kenapa tidak mau bekerja dalam kelompok? Ya, saya katakan bahwa saya tidak cocok dengan mereka. Saya lebih suka mandiri dalam mengerjakannya karena sesuai dengan harapan saya. Dan saya lebih cepat menyelesaikan kalau kerja sendiri ketimbang kerja kelompok, Pak. Dan biasanya tugas saya lebih bagus nilainya dibandingkan dengan tugas teman lainnya. Wah, kamu hebat dan mandiri ya Ani. Tapi kenapa kamu berpikir jika mengerjakan tugas dengan secara mandiri, maka hasilnya akan memuaskan? Ya, iya, Pak. Karena ketika saya mengerjakan sendiri, saya bisa mengerjakannya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Saya dapat mengerjakan tugas dengan cepat tanpa menunggu orang lain, Pak. Wah, jadi Bapak dapat simpulkan bahwa kamu ini tidak dapat bekerja dengan baik dalam kelompok kamu, namun lebih memilih belajar mandiri karena mungkin ya kamu merasa hasilnya lebih baik dibandingkan belajar kelompok. Iya, Pak, betul sekali, Pak. Begitu menurut pengalaman saya. Boleh nih Bapak bertanya. Nah, apakah di semua mata pelajaran Ani selalu mendapatkan nilai yang bagus ketika mengerjakan secara mandiri? Sebenarnya tidak juga, Pak. Hanya di pelajaran tertentu saja sih. Lantas selama ini apa yang menyebabkan kamu tidak mau bekerja kelompok? Sebenarnya saya punya kendala, Pak. Oh, boleh kan Bapak tahu apa kendala-kendala kamu? Jadi begini, Pak. Kendala saya ketika belajar kelompok, yang pertama, susahnya teman-teman mengatur waktu untuk dapat berkumpul. Kedua, teman-teman tidak mau menerima pendapat saya. Dan yang ketiga, ada beberapa teman kelompok yang kurang mengerti apa yang akan mereka lakukan, Pak. Oh, baik-baik. Ada 3 kendala ya, Ani ya. Kita bahas satu persatu deh. Tadi yang pertama katanya karena susah mengatur waktu. Memangnya selama ini bagaimana dengan pengaturan waktu? Selama ini saya yang menentukan waktunya, Pak. Pokoknya sesuai dengan waktu kosong saya. Lantas teman-teman kamu sepakat dengan waktu yang kamu tentukan? Tidaklah, Pak. Dan disinilah saya merasa kesal. Nah, kira-kira kamu tahu tidak sebabnya apa yang menyebabkan waktu yang telah kamu tentukan lantas teman kamu tidak sepakat? Mungkin karena tidak sesuai dengan waktu mereka ya, Pak. Atau mungkin mereka punya kerjaan lain yang lebih penting. Betul sekali Ani. Kegiatan kalian kan ketika di rumah kan berbeda-beda. Ada kesibukannya masing-masing.
Jadi menurut Ani bagaimana sih seharusnya? Oh, berarti seharusnya sama-sama punya kesepakatan waktu yang dapat digunakan untuk belajar kelompok dan bukan saya yang menentukan ya Pak. Nah, itu kan kamu pintar. Iya Ani, seharusnya seperti itu. Kita itu tidak boleh egois. Harus punya kesepakatan bersama dalam menentukan waktu belajar kelompok. Iya kan Ani? Ya Pak. Nah, sekarang kendala yang kedua. Katanya teman kamu, katanya teman kamu itu tidak mau menerima pendapat kamu ya. Teman kamu tidak mau menerima pendapat kamu ya. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya sehingga pendapat kamu tidak diterima? Itulah Pak, padahal saya merasa pendapat saya paling benar. Namun mereka susah menerimanya. Tapi setelah saya pikir-pikir, selama ini memang pendapat saya harus didengarkan dan diterima oleh teman-teman Pak. Nah, apakah sudah benar seperti itu? Sebenarnya tidak benar sih Pak. Seharusnya semua pendapat ditampung dan dipilih dengan suara terbanyak dan dapat diterima oleh semua anggota kelompok. Betul Ani. Kita itu harus menyetujui pendapat dari suara terbanyak. Harus kita tampung semua pendapat-pendapat teman. Kemudian kita setujui mana pendapat dari suara yang terbanyak. Oke, jadi seperti itu Ani ya. Kendala yang kedua sekiranya bisa kita cari solusinya. Lantas kendala yang ketiga tadi adalah ada beberapa teman kelompok yang kurang mengerti apa yang harus mereka lakukan. Kira-kira Ani, menurut Ani ini apa yang menyebabkan itu terjadi? Yang menyebabkan ini terjadi karena mereka kurang paham dengan materi diskusi dan kurangnya pengetahuan yang mereka dapatkan Pak. Mungkin itu penyebabnya. Jadi bagaimana nih menurut Ani agar mereka juga dapat memahami materi diskusi? Menurut saya Pak, mungkin baiknya saya membantu mereka supaya mereka paham terhadap materi diskusi dan mereka mungkin perlu saya beri motivasi untuk aktif bertanya dalam diskusi kelompok. Iya, betul itu Ani, betul. Di sini kan kamu yang lebih unggul dari mereka, ya kan? Kalau dilihat dari nilai memang kamu biasa yang paling tinggi, berarti kamu sekiranya lebih unggul dari mereka. Berarti kamu itu harus menjadi tutor sebaya untuk mereka. Baik Pak, tapi tutor sebaya itu apa ya Pak? Oh iya, gini Ani, tutor sebaya itu adalah ketika kamu memiliki kelebihan dari teman-temanmu ya tentang pengetahuan yang telah diberikan, materi-materi yang telah diberikan, maka kamu bersedia membantu mereka untuk memahamkan materi yang telah diberikan oleh guru atau mungkin pengetahuan yang telah kamu dapat dari sumber-sumber lainnya. Baiklah Pak, saya akan berupaya untuk dapat menjadi tutor sebaya untuk teman-teman saya. Nah, begitu dong Ani. Berarti dari sini kita dapat memahami bahwa sebagai manusia kita memang harus dapat hidup bersosialisasi dan saling membantu. Tidak mungkin kan kita akan dapat selalu menyelesaikan pekerjaan kita dengan sendiri. Kita juga butuh bantuan orang lain loh, ya kan? Tidak selamanya kita akan sehat terus, ya kan? Nah itu. Baik Pak, terima kasih atas nasihat yang Bapak berikan kepada saya. Nah Ani, kira-kira apa rencana kamu ke depannya? Rencana saya Pak, saya akan berkolaborasi dengan teman saya dan berupaya akan menjadi tutor sebaya untuk teman-teman saya dalam materi pelajaran Pak. Oke, bagus kalau begitu Ani. Saya tunggu rencana kamu untuk dilaksanakan Ani ya. Nah ini yang memang Bapak sangat harapkan. Karena kamu harus belajar dari sekarang Ani. Kamu harus belajar dari sekarang nih. Mungkin saja nantinya kamu menjadi presiden, ya kan? Amin. Amin Pak. Terima kasih atas nasihat dan motivasi yang Bapak berikan. Ya, sama-sama nih. Tetap semangat dalam belajar ya, menempuh cita-citanya ya, menggapai cita-citanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.